Kasih tau ya. Dah, udah Cit. Udah di record belum? Udah. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen Kualitatif dan teman-teman sekalian. Di sini kita akan mempresentasikan hasil eh, pengerjaan penelitian kami, yaitu penelitian kualitatif dengan judul Analisis Wacana Kritis Sarah Mills dalam buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian yang kami hormati, Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen Kualitatif. Nah, di sini kami dari kelompok 13 pertemuan 9 kelas A angkatan 2024 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yakni dengan judul Analisis Wacana Kritis Sarah Mills dalam buku Broken Strings karya Aurel Moremans studi halaman 15 sampai dengan 60. Baik, di sini terdapat daftar isi, kemudian bisa dilanjut, kemudian ada daftar tabel beserta daftar gambar. Oke, kita masuk di bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang bahasa dalam teks itu tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai praktik yang membentuk makna, relasi sosial, dan posisi subjek dalam suatu wacana. Dalam kajian wacana, teks bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi ruang tempat realitas dikonstruksi melalui bahasa, teman-teman. Nah, Sarah Mills di sini menjelaskan bahwa wacana itu dapat dipahami sebagai dominan umum dari pernyataan, kelompok pernyataan yang dapat diidentifikasi, serta praktik yang diatur yang memungkinkan sejumlah pernyataan muncul. Ini dikutip dari buku Mills tahun 1997 halaman 6 sampai dengan 7. Nah, dengan demikian teks selalu berkaitan dengan konteks sosial, posisi penutur, dan juga relasi kuasa yang membentuk bagaimana sih suatu realitas itu dapat dipahami, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dalam konteks kajian gender, nah, bahasa ini dalam teks juga berperan dalam membentuk bagaimana sih perempuan itu direpresentasikan begitu ya. Nah, perempuan itu tidak selalu hadir sebagai pihak yang memiliki kuasa atas penceritaan saja teman-teman, tetapi sering diposisikan sebagai pihak yang diceritakan, dinilai, ataupun dikendalikan. Oleh karena itu, analisis terhadap teks itu perlu dilakukan secara kritis untuk mengungkap bagaimana sih posisi perempuan ini dibentuk melalui bahasa dan bagaimana juga relasi kuasa bekerja di dalam narasi. Nah, buku Broken Strings karya Aurel ini merupakan memori yang memuat pengalaman perempuan dalam relasi yang syarat dengan manipulasi emosional, pemaksaan, dan kekerasan psikologis, teman-teman. Nah, pada bagian pendahuluan ini, penulis sendiri menegaskan bahwa memoir ini memuat manipulasi emosional, pemaksaan, perundungan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut bukan hanya menghadirkan pengalaman personal saja, tetapi juga membentuk wacana tentang perempuan dalam hubungan yang timpang. Namun, penelitian ini tidak membahas seluruh isi buku saja, tetapi penelitian ini difokuskan pada halaman 15 sampai dengan 24, kemudian 35 sampai dengan 43, dan halaman 45 sampai dengan 60, teman-teman. Karena bagian-bagian tersebut paling jelas memperlihatkan pembentukan relasi antara Aurel dengan Bobby. Nah, pergeseran posisi perempuan dan subjek ini menjadi objek, serta munculnya kontrol, rasa malu, dan kendali dalam narasi. Nah, pada halaman 15 sampai dengan 24 mulai terlihat nih ketimpangan relasi yang dibangun melalui usia, pesona, dan bahasa, teman-teman. Nah, pada halaman 35 sampai dengan 43 muncul lagi nih tekanan dan paksaan yang menggeser perempuan ke posisi objek. Nah, sementara itu pada halaman 45 sampai dengan 60 relasi kuasa tampil lebih jelas banget melalui kepemilikan simbolik, ancaman, rasa malu, dan pembungkaman. Nah, bagian-bagian tersebut penting dibaca menggunakan
menggunakan analisis wacana kritis secara Mills. Karena apa? Karena pendekatan ini memungkinkan peneliti ini meneliti bagaimana sih perempuan itu direpresentasikan melalui posisi subjek, objek, dan pembaca, sekaligus mengungkap bagaimana sih relasi kuasa dibentuk melalui bahasa dan struktur narasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara kritis representasi perempuan dalam bagian-bagian terpilih dan buku Broken Strings karya Aurel Mermans melalui pendekatan Sarah Mills. Oke, kita lanjut kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana posisi subjek dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 30 sampai 43, dan 45 sampai 60. Berdasarkan analisis wacana kritis Sarah Mills, bagaimana posisi objek dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60 berdasarkan analisis wacana kritis Sarah Mills. Yang ketiga, bagaimana posisi pembaca dibentuk dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60 berdasarkan analisis wacana Sarah Mills. Yang keempat, bagaimana relasi kuasa direpresentasikan dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis posisi subjek dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60 berdasarkan analisis wacana kritis Sarah Mills. Yang kedua, untuk menganalisis posisi objek dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60 berdasarkan analisis wacana kritis Sarah Mills. Yang ketiga, untuk menganalisis posisi pembaca dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60 berdasarkan analisis wacana kritis Sarah Mills. Untuk menganalisis representasi relasi kuasa dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans pada halaman 15 sampai 24, 35 sampai 43, dan 45 sampai 60. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis wacana kritis, representasi perempuan, dan relasi kuasa dalam teks naratif. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks serta bagaimana relasi kuasa dibentuk melalui bahasa dan narasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naisal. Oke, kita lanjut di bagian bab 2, kajian teori, yang dimana terdapat konsep penelitian. Nah, penelitian ini berfokus pada analisis wacana dalam teks untuk memahami bagaimana posisi perempuan dibentuk melalui bahasa. Dalam kajian komunikasi, teks tidak hanya dipandang sebagai media penyampaian pesan saja, tetapi juga sebagai ruang yang mengandung makna sosial, ideologi, serta relasi kuasa. Bahasa dalam teks ini berperan dalam membentuk cara pandang pembaca terhadap suatu realitas, termasuk dalam melihat posisi perempuan dalam suatu hubungan. Nah, sejalan dengan itu, bahasa dan wacana ini tidak pernah sepenuhnya netral. Kemudian, dalam konteks gender, hal ini dapat terlihat dari bagaimana perempuan seringkali digambarkan dalam posisi yang tidak setara melalui penggunaan bahasa. Dalam kajian komunikasi, relasi antar individu ini tidak dapat dilepaskan juga dari konsep komunikasi interpersonal. Dari buku De Vito tahun 2013 halaman 6 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antar individu yang melibatkan pertukaran pesan verbal dan nonverbal serta membentuk relasi antar individu. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan bagaimana hubungan dibangun dan bagaimana posisi individu terbentuk dalam interaksi tersebut. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berperan dalam membentuk makna dalam suatu hubungan. Kemudian kita lanjut lagi untuk memahami bagaimana relasi tersebut terbentuk dalam teks. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Kemudian dalam penelitian kualitatif, makna tidak hanya berasal dari teks, tetapi juga dari bagaimana pembaca menafsirkan teks tersebut. Nah, oleh karena itu, penelitian ini juga melibatkan informan sebagai pembaca untuk memahami bagaimana posisi perempuan dan relasi kuasa dimaknai dalam teks. Keterlibatan informan ini digunakan sebagai bentuk penguatan terhadap hasil analisis wacana kritis yang dilakukan, sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada interpretasi yang muncul dari pembaca. Kemudian kita lanjut di
2.2 review literatur, penelitian mengenai analisis wacana kritis ini dengan pendekatan Sarah Mills yang telah banyak dilakukan, terutama untuk melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam teks. Nah, secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk relasi kuasa serta menentukan posisi subjek dan objek dalam suatu wacana. Kemudian penelitian oleh Laili tahun 2022 berjudul Objektifikasi Perempuan dalam Berita Online, yang dimana analisis wacana kritis Sarah Mills yang dipublikasikan dalam jurnal komunikasi dan kajian media menunjukkan bahwa perempuan dalam pemberitaan cenderung ditempatkan sebagai objek dan direpresentasikan sebagai pihak yang lemah. Dan di sini selain dari buku Laili ada juga dari penelitian oleh Robetti dan Hamdayani pada tahun 2023, kemudian bisa dilanjut. Nah, ada juga dari penelitian Lubis tahun 2023, kemudian dilanjut lagi dengan penelitian Rahmawati dan teman-teman pada tahun 2024, kemudian ada juga penelitian dari Wangi dan teman-teman tahun 2023, kemudian dilanjut sampai dengan penelitian Sari dan Nugroho tahun 2023. Mungkin boleh di next. Nah, di sini kita membuat tabel 2.1 yang dimana tinjauan penelitian terdahulu. Di sini kita sertakan juga ada judulnya beserta nama peneliti dan tahun, kemudian teori yang digunakan pada peneliti sebelumnya. Terdapat juga pendekatan kualitatif, hasil penelitian seperti apa, persamaan penelitian, serta perbedaan penelitian. Kemudian boleh next. Baik, Baik, selanjutnya. berdasarkan berbagai... Oke. Oke, baik selanjutnya. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan analisis wacana kritis secara Mills efektif digunakan untuk mengkaji bagaimana perempuan diposisikan dalam teks. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada media seperti berita, film, dan media sosial. Namun, penelitian yang menggunakan objek berupa teks, buku, atau narasi pengalaman pribadi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji buku Broken Strings yang memiliki struktur narasi lebih kompleks dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap posisi subjek, objek, serta relasi kuasa dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori analisis wacana kritis Sarah Mills. Penggunaan ini menggunakan analisis wacana kritis Sarah Mills sebagai landasan utama untuk membaca teks dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moormans. Dalam pendekatan ini, teks dipahami sebagai susunan bahasa yang netral, melainkan sebagai ruang yang membentuk makna, posisi, dan relasi kuasa melalui narasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini, model Sarah Mills digunakan untuk melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam buku Broken Strings pada halaman 15-60, terutama melalui 3 unsur utama, yaitu posisi subjek, objek, dan posisi pembaca. Posisi subjek merujuk pada pihak yang memiliki sudut pandang dan menjadi pusat penceritaan. Posisi objek merujuk pada pihak yang diceritakan atau dikenai tindakan dalam narasi. Sementara itu, posisi pembaca merujuk pada bagaimana teks mengarahkan pembaca untuk memahami peristiwa dari sudut pandang tertentu. Melalui ketiga unsur tersebut, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana relasi kuasa dibentuk dan bagaimana perempuan diposisikan dalam teks. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan konsep komunikasi interpersonal untuk membantu membaca interaksi antar tokoh dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi interpersonal digunakan untuk membantu mengidentifikasi bagaimana hubungan antara tokoh perempuan dan tokoh laki-laki dibangun melalui bahasa, ekspresi, tekanan emosional, dan bentuk-bentuk pengaruh dalam narasi. Selain itu, pesan nonverbal juga berperan dalam memperkuat, melengkapi, atau menggantikan pesan verbal, serta membantu membentuk hubungan dan mengelola kesan. DeVito 2013 halaman 139 sampai 142. Di samping itu, DeVito menjelaskan bahwa dalam hubungan interpersonal, kuasa dapat hadir dalam bentuk kontrol, dominasi, dan pengaruh. Konsep ini digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa relasi dalam Broken Strings tidak hanya bersifat personal, tapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kuasa yang bekerja melalui bahasa dan interaksi antar tokoh. Selanjutnya, variabel dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal tidak ditempatkan sebagai variabel utama yang diukur secara kuantitatif, tetapi sebagai variabel pendukung analisis untuk membantu membaca bentuk interaksi antar tokoh dalam teks. Variabel utama penelitian ini adalah representasi perempuan dalam wacana yang dianalisis melalui model analisis wacana kritis Sarah Mills, khususnya pada posisi subjek, posisi objek, dan pembaca dan relasi kuasa dalam narasi.
Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut dimensi variabel dan keterkaitannya dengan penelitian kita. Nah, yang pertama ada pesan verbal yang dimana dimensi ini diambil dari bab 5, verbal message dari buku De Vito tahun 2013 yang dimana De Vito menempatkan pesan verbal ini sebagai bagian dari inti dari komunikasi interpersonal dan menjelaskan bahwa makna, tekanan, penilaian, hingga kontrol dapat muncul melalui pilihan kata dan struktur bahasa. Dalam penelitian kami, dimensi ini penting karena buku Broken Strings ini banyak memuat narasi dan dialog yang memperlihatkan tekanan, manipulasi, dan relasi kuasa lewat kata-kata. Kemudian ada dimensi pesan verbal, non-verbal, sorry. Nah, dimensi ini diambil juga dari buku De Vito tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pesan nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal bisa menegaskan, melengkapi, mengontrol, dan bahkan menggantikan pesan verbal. Ini sangat relevan untuk penelitian kami karena dalam teks naratif ya, dan dominan dan ketidaknyamanannya tidak selalu muncul lewat ucapan, tetapi juga lewat tindakan, gestur, tatapan, sentuhan, atau suasana interaksi. Kemudian ada dimensi persepsi, kemudian ada dimensi pesan emosional, kemudian bisa dilanjut. Kemudian ada dimensi relasi interpersonal. Nah, dimensi interpersonal ini juga membahas interpersonal relationship, konflik, dan power. Nah, dalam penelitian kami, dimensi ini menjadi sangat penting karena fokus penelitian bukan hanya komunikasi sebagai pesan, tetapi juga komunikasi sebagai pembentuk relasi yang timpang. Disinilah komunikasi interpersonal terhubung langsung dengan Sarah Mills, relasi yang dibangun melalui bahasa, kemudian dibaca sebagai relasi kuasa dalam teks. Kemudian kita lanjut ke bab 3, metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah cara pandang dasar yang digunakan peneliti untuk memahami realitas dan menentukan bagaimana suatu fenomena itu diteliti. Creswell dan Creswell juga menjelaskan bahwa worldview merupakan seperangkat keyakinan dasar yang membimbing tindakan peneliti dalam penelitian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivis, yang dimana Creswell juga menjelaskan bahwa konstruktivisme atau sosial konstruktivism memandang individu berupaya memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja melalui makna-makna subjektif yang dibangun dan dibentuk dari pengalaman, interaksi sosial, serta konteks historis dan budaya. Dalam penelitian ini juga paradigma konstruktivis digunakan karena teks dalam buku Broken Strings dipahami bukan sebagai cerminan realitas yang netral, tetapi sebagai konstruksi naratif yang membentuk representasi perempuan dan relasi kuasa. Kemudian bisa dilanjut, 3.2 pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian adalah rencana umum penelitian yang menghubungkan asumsi filosofis, desain penelitian, dan metode penelitian. Russell juga menjelaskan bahwa research approach merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dan dari asumsi umum sampai metode rinci pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dikutip dari Creswell tahun 2018 halaman 40. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teman-teman. Nah, Creswell juga mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau sekelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian bisa dilanjut. Baik, kita masuk ke 3.3 metode penelitian. Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis ataupun critical discourse analysis. Nah, model Sarah Mills yang kita gunakan. Sarah Mills menjelaskan bahwa wacana berkaitan dengan domain pernyataan dan praktik yang diatur, sehingga teks dipahami sebagai susunan bahasa yang netral, tetapi sebagai ruang pembentukan makna. Nah, model Salamis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks melalui posisi subjek, dan posisi pembaca, serta bagaimana relasi kuasa dibentuk dalam narasi. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya membaca apa yang diceritakan, tetapi juga bagaimana penceritaan itu dibangun melalui bahasa dan struktur teks. Nah, kemudian kita lanjut 3.4, teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan adalah cara peneliti menentukan sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian lapangan, teknik ini biasa berkaitan dengan pemilihan orang yang diwawancarai. Namun, dalam penelitian berbasis teks ini, sumber data utama bukan informan, melainkan dokumen atau teks yang menjadi objek kajian. Kemudian bisa lanjut. Oleh karena itu, pada penelitian ini, istilah teknik penarikan informan dipahami sebagai teknik penentuan data atau teknik pemilihan unit analisis. Sumber data utama penelitiannya adalah buku Broken Strings karya Aurel Mermans dengan fokus pada halaman 15 sampai dengan 60. Kemudian kita masuk ke dalam 3.5 keabsahan data. Keabsahan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memastikan bahwa data dan hasil interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak bertumpu pada angka saja,
tapi juga pada pedalaman pembacaan, konsistensi interpretasi, dan ketepatan penggunaan teori. Kemudian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui ketekunan pengamatan teks, kecukupan referensi teori, dan triangulasi teori. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca teks secara berulang dan mendalam, khususnya pada halaman 15 sampai dengan 60, agar peneliti memperoleh pemahaman yang konsisten terhadap posisi subjek, objek, pembaca, dan relasi kuasa dalam narasi. Hal ini penting karena makna dalam analisis wacana tidak hanya terletak pada, boleh di-scroll ke bawah, tidak hanya terletak pada satu kutipan, tetapi juga pada pola representasi yang dibentuk secara berulang dalam teks. Nah, kita masuk ke dalam 3.6 coding. Nah, coding adalah proses memberi tanda, label, ataupun kategori pada data untuk memudahkan pengelompokan dan analisis. Coding menjadi langkah utama dalam membangun kategori dari data. Creswell itu menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan membangun tema-tema dari data khusus menuju pada grounded theory. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan tabel coding formal, tetapi menggunakan penandaan kutipan berdasarkan relevansinya terhadap fokus analisis. Nah, dengan demikian, pada tahap ini, peneliti hanya melakukan seleksi dan penandaan data. Boleh dilanjut ke bawah? Oke, kita masuk ke dalam 3.7 strategi penelitian. Strategi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang disusun peneliti agar proses penelitian berjalan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Strategi ini penting agar analisis dilakukan secara konsisten dan tidak melebar. Strategi penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah membentuk objek dan fokus penelitian, yaitu pada buku Broken Strings karya Aurel Bremans pada halaman 15 sampai dengan 60. Kemudian pada tahap kedua adalah membaca teks secara keseluruhan dan mendalam untuk menemukan bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian tahap ketiga adalah menyeleksi kutipan-kutipan yang menunjukkan posisi subjek, kemudian posisi objek dan posisi pembaca serta relasi kuasa. Nah, tahap keempat adalah menganalisis kutipan-kutipan tersebut menggunakan model Sarah Mills. Kemudian pada tahap akhir, hasil analisis ditafsirkan untuk menjelaskan bagaimana perempuan direpresentasikan dalam narasi dan bagaimana relasi kuasa itu dibentuk melalui bahasa, dialog, dan alur peristiwa. Kemudian boleh lanjut ke bawah lagi. Kita masuk ke 3.8, metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperolehkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dan data dapat diperoleh dari dokumen, teks, gambar, atau data terbuka lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mendokumentasikan data dari dokumen atau teks yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik tersebut dilakukan dengan membaca dan menandai bagian-bagian teks yang relevan dari buku Broken Things pada halaman 15 sampai dengan 60. Kemudian boleh lanjut ke bawah. Nah, kita masuk ke 3.9 metode analisis data. Metode analisis data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, membaca, dan menafsirkan data agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Sarah Mills. Analisis dilakukan dengan membaca kutipan-kutipan yang telah dipilih, lalu menafsirkan bagaimana teks membentuk posisi subjek, objek, dan posisi pembaca, dan relasi kuasa. Kemudian, dalam proses analisis, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi siapa yang menjadi subjek penceritaan, siapa yang diposisikan sebagai objek, dan bagaimana pembaca diarahkan untuk memahami peristiwa. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tetap berpusat pada kerangka Sarah Mills, sedangkan komunikasi interpersonal membantu memperjelas bentuk interaksi yang membangun relasi kuasa dalam teks Broken Strings pada halaman 15 sampai 60. Boleh dilanjut ke bawah lagi? Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita membahas hasil penelitian di bab 4. Bab ini menyajikan hasil penelitian sekaligus pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan dari buku Broken Strings karya Aureli Moormans, khususnya pada rentang halaman 15 sampai 60. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills yang berfokus pada posisi subjek, objek, serta posisi pembaca dalam teks. Secara metodologis, teks tidak dipahami sebagai representasi netral atas realitas, melainkan sebagai konstruksi diskursif yang syarat dengan kepentingan ideologis. Oleh karena itu, setiap kutipan yang diambil tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi bagaimana relasi kuasa bekerja melalui bahasa. Gambaran umum objek penelitian, buku Broken Strings karya Aureli Moormans merupakan teks naratif berbentuk memoir yang merepresentasikan pengalaman personal perempuan dalam relasi yang tidak sehat.
Secara diskursif, teks ini tidak hanya merepresentasikan pengalaman individu, tetapi juga membangun konstruksi sosial mengenai relasi gender, khususnya terkait dominasi, manipulasi emosional, dan ketimpangan kuasa. Oleh karena itu, teks ini relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan Sarah Mills yang berfokus pada bagaimana perempuan diposisikan dalam wacana. Berikut adalah pemaparan data kita. Ada 7 data. Selanjutnya data 1, manipulasi verbal dan objektifikasi. Kutipan ini merepresentasikan penggunaan bahasa yang merendahkan perempuan lain melalui deskripsi fisik yang negatif. Secara ideologis, pernyataan ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi personal, tetapi juga sebagai pembentuk dominasi simbolik di mana laki-laki menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menilai dan mendefinisikan perempuan. Dalam perspektif Sarah Mills, perempuan dalam konteks ini diposisikan sebagai objek wacana yang tidak memiliki ruang untuk membela diri, sehingga memperkuat relasi kuasa yang timpang. Data 2, pujian sebagai strategi ideologis. Secara permukaan, kutipan ini tidak hanya sebagai bentuk pujian, namun secara kritis dapat diidentifikasi bahwa pujian tersebut mengandung muatan ideologis yang membandingkan perempuan dengan kategori lain yang dianggap negatif. Yang ketiga, normalisasi ketimpangan. Kutipan ini secara eksplisit menunjukkan adanya kesenjangan usia yang signifikan, namun cara penyampaiannya yang datar dan tanpa penilaian menunjukkan bagaimana ketimpangan tersebut dinormalisasi dalam narasi. Dalam perspektif Foucault, hal ini mencerminkan bagaimana praktik sosial tidak hanya setara dengan dapat direproduksi melalui bahasa yang tampak netral secara ideologis. Kondisi ini memperlihatkan relasi kuasa yang tidak seimbang sejak awal interaksi. Data yang keempat, subjektivitas yang melemah. Kutipan ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas. Secara kritis, hal ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk ambiguitas dalam konsen, di mana keputusan diambil dalam kondisi tekanan psikologis. Yang kelima, dominasi Oke, dalam baik. Terima kasih, Nesa. Terima kasih, Nesa. Nah, kemudian ini ada beberapa data berikutnya. Bisa di-scroll ke bawah. Kita tadi ada 7. Karena kita efisiensi waktu juga, mungkin kita bisa lanjut ke dalam analisis komunikasi interpersonal. Kepada Nesa, kita persilakan. Baik, terima kasih. Analisis komunikasi interpersonal berdasarkan teori komunikasi interpersonal dalam teks ini menunjukkan pola yang tidak setara. Dapat diidentifikasi bahwa komunikasi bersifat manipulatif. Terdapat dominasi satu pihak. Komunikasi ini digunakan sebagai alat kontrol. Selanjutnya, pembahasan dalam keterkaitan teori. Jika dikaitkan dengan Foucault, teks ini merepresentasikan sebagai praktik sosial mereproduksi ketimpangan gender. Dalam Sarah Mills, perempuan berada dalam posisi ambivalen sebagai subjek naratif, sebagai objek dalam relasi. Selanjutnya, sintesis temuan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan bersifat ambivalen sebagai subjek dan objek, dan bisa dilihat di sini datanya. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Oke, kita masuk di bab 5. Ini terakhir ya, teman-teman. Ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap buku Broken Strings, karya Aurel Mermans pada halaman 15 sampai dengan 60 menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills, dapat disimpulkan bahwa teks tersebut tidak hanya merepresentasikan pengalaman personal, tapi juga mengandung konstruksi ideologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dan posisi perempuan dalam wacana. Kemudian boleh scroll ke bawah. Nah, untuk saran, berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan terhadap beberapa saran yang dapat diajukan baik secara akademis maupun praktis. Untuk saran akademis, penelitian ini masih menggunakan keterbatasan dalam hal jumlah data serta ruang lingkup analisis yang hanya berfokus pada satu karya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik dengan membandingkan beberapa teks maupun dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang berbeda. Kemudian boleh lanjut ke bawah lagi. Saran praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca terhadap pentingnya memahami bahasa secara kritis, terutama dalam konteks relasi interpersonal. Pembaca diharapkan tidak hanya menerima teks sebagai cerita, tetapi juga mampu mengidentifikasi relasi kuasa yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian boleh lanjut ke bawah. Oke, di sini terdapat daftar pustaka. Kemudian ini ada lampiran, beberapa dokumentasi yang sudah kita buat. Baik, ini juga ada kita buat tabel OK, operasional konseptual.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita dari kelompok 13 pertemuan 9 angkatan 2024. Kita memohon maaf bila ada kata dan kesalahan dalam penyampaian maupun sikap kita. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu kita akhiri presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya banget kepada teman-teman yang sudah menonton video kita. Kita mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai kita A. Bye bye.